Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman semua. Welcome back to my channel. Kali ini saya akan mencoba membahas mengenai materi tentang simplex ya teman-teman. Namun pada kali ini saya tidak akan membahas mengenai teorinya, namun langsung ke contoh soal dan penyelesaiannya. Di sini saya memiliki sebuah soal yang sudah saya kerjakan sebelumnya, dan sini saya akan coba menjelaskan bagaimana langkah-langkahnya. Tadinya saya ingin membuat contoh dengan pengerjaan langsung, namun ternyata memakan durasi yang terlalu panjang teman-teman. Jadi saya putuskan untuk langsung mengerjakan dan akan saya jelaskan bagaimana langkah-langkahnya. Oke, langsung aja. Di sini kita memiliki soal yaitu Z max sama dengan 10x1 ditambah 30x2 ditambah 25x3 ditambah 60x4 dengan batasan yaitu 5x1 ditambah 10x2 ditambah 15x3 ditambah 25x4 kurang dari sama dengan 50. Selanjutnya 8x1 ditambah 16x4 kurang dari sama dengan 40. Selanjutnya 10x2 ditambah 15x3 kurang dari sama dengan 30, dan terakhir 6x2 ditambah 12x3 ditambah 15x4 kurang dari sama dengan 25. Lalu bagaimana cara penyelesaiannya? Langkah awal adalah mengubah persamaan yang diketahui ke dalam bentuk persamaan baru, yaitu seperti ini. Z max nya kita jadikan persamaan sama dengan 0. Caranya adalah membuat variabel x1, x2, x3 nya dan x4 menjadi negatif untuk mendapatkan persamaan sama dengan 0 ya teman-teman. Berarti Z min 10x1 min 30x2 min 25x3 min 60x4 sama dengan 0. Lanjut ke batasannya. Di sini kita akan menambahkan variabel simplexnya teman-teman. Pertama 5x1 ditambah 10x2 ditambah 15x3 ditambah 25x4 kita tambahkan dengan variabel simplexnya yaitu s1 sama dengan 50. Di sini tanda kurang darinya akan berubah menjadi sama dengan, sama seperti sebelumnya. Untuk batasan selanjutnya itu 8x1 ditambah 16x4 kita tambahkan variabel simplex 2 atau s2 menjadi sama dengan 40. Lanjut 10x2 ditambah 15x3 ditambah simplex 3 nya sama dengan 30, dan terakhir 6x2 ditambah 12x3 ditambah 15x4 ditambah simplex 4 nya sama dengan 25. Langkah selanjutnya adalah memasukkan angka-angka di persamaan yang baru tadi ke dalam tabel. Contohnya seperti ini. Kita mulai dari tabel Z. Di sini kita masukkan Z nya berarti ada 1, x1 nya min 10, x2 nya min 30, x3 nya min 25, x4 nya min 60, s1 nya di sini tidak ada berarti 0, s2 nya juga tidak ada, s3 nya tidak ada, s4 juga tidak ada berarti sama dengan 0 ya, dan nilai kuncinya sama dengan 0 seperti itu. Lanjut ke s1, kita lihat di persamaan s1 dia tidak ada variabel z berarti 0. Kita masukkan x1 nya itu 5, x2 nya 10, x3 nya 15, x4 nya 25. Di sini ada s1 nya karena tidak ada angka di depannya berarti sama dengan 1 ya. 1, s2 nya tidak ada, s3 juga tidak ada, s4 tidak ada, dan nilai kuncinya sama dengan 50. Kita lanjut s2. Z nya tidak ada, x1 nya ada 8, x2 nya tidak ada, x3 nya juga 0 tidak ada, x4 nya 16, s1 nya tidak ada sama dengan 0. Di sini ada S2 berarti sama dengan 1, S3 tidak ada sama dengan 0, S4 juga tidak ada sama dengan 0, dengan nilai kuncinya 40. Lanjut S3 nya yaitu Z yang nggak ada 0, X1 nya juga tidak ada 0, X2 nya 10, X3 nya 15, X4 nya tidak ada sama dengan 0, S1 nya tidak ada, S2 tidak ada, S3 nya ada 1, dan S4 nya 0, dan nilai kunci 30. Lanjut S4, X1 nya tidak ada, Z nya tidak ada, X1 nya tidak ada berarti sama dengan 0, X2 nya 6, X3 nya 12,
X4 nya 15, S1 nya tidak ada sama dengan 0, S2 nya tidak ada, S3 tidak ada, S4 nya adalah 1 dengan nilai kunci 25. Oke, kita sudah masukkan angka-angkanya ya. Selanjutnya adalah kita menentukan yang namanya kolom kunci. Kolom kunci ini adalah variabel Z yang mengandung nilai minus terbesar. Kita lihat di variabel Z, minus terbesar ada di angka 60 atau di variabel X4 nya ya. Maka di sini kita tandai dengan lingkaran sebagai dengan kolom kunci. Oke, kita tandai ini adalah kolom kuncinya ya teman-teman. Langkah selanjutnya adalah kita mencari nilai indeks. Caranya seperti apa? Untuk mencari indeks, caranya adalah dengan membagi nilai kunci dengan kolom kuncinya. Untuk variabel Z ini tidak perlu dicari. Kita mulai dari variabel S1. Caranya berarti nilai kuncinya 50 dibagi dengan kolom kuncinya 25. Hasilnya adalah 2. Lanjut. S2 nya NK nya 40, KK nya 16, 40 bagi 16 hasilnya 5/2. Lanjut S3, 30 dibagi 0. Karena dibagi 0 tidak bisa atau alias tak terhingga ya. Sini angkanya tak terhingga. Dan yang terakhir, nilai kuncinya 25, kolom kuncinya 15, 25 dibagi 15 adalah 5/3. Seperti ini teman-teman. Setelah kita menemukan nilai indeksnya, langkah selanjutnya adalah menentukan yang namanya baris kunci. Apa itu baris kunci? Baris kunci adalah nilai indeks terkecil. Di sini kita mendapatkan nilai indeks 2, 5/2, tak terhingga dan 5/3. Dari nilai indeks ini yang mana yang paling kecil? Di sini saya temukan yang terkecil adalah 5/3 ya teman-teman. Berarti kita tentukan ini adalah baris kuncinya. Dengan cara kita lingkari seperti ini. Kita beri tanda ini adalah baris kunci atau BK. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut setelah menemukan kolom kunci, baris kunci, kita akan membuat tabel yang baru. Seperti itu. Caranya yang pertama adalah kita buat dulu tabelnya Z, X1, X2, X3, X4 sampai dengan nilai kunci dan indeks, dan kita buat ke bawahnya Z, S1, S2, S3, dan di sini yang berubah adalah kolom kunci yang awal tadi akan berubah menjadi dengan baris kunci teman-teman. Jadi di sini variabel S4 yang akan berubah menjadi X4. Dia akan berubah ke sini, kita tukar. Sini berarti Z, S1, S2, S3 dan X4. Begitu teman-teman ya. Selanjutnya adalah langkah awal yang kita lakukan adalah memasukkan kolom baris kunci yang baru dengan cara baris kunci yang lama ini kita bagi dengan perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci. Di sini kita temukan perpotongannya ada di angka 15 ya. Perpotongan antara KK dengan BK di sini ada di 15. Kita sebut dengan ini dengan angka kunci. Jadi pertama caranya adalah kita masukkan untuk mendapatkan nilai yang barunya X4. Pertama 0 dibagi 15 adalah 0. 0 dibagi 15 adalah 0. 6/5 dibagi 15 2/5, 12 bagi 15 4/5, 15 bagi 15 adalah 1, 0 bagi 15 adalah 0, seterusnya sampai dengan 25 bagi 15 adalah 1/15. Dan maaf tadi nilai kuncinya adalah 25 dibagi 15 adalah 5/3. Seperti ini. Langkah selanjutnya adalah mencari nilai-nilai variabel yang barunya untuk dimasukkan ke dalam tabel. Caranya seperti apa? Pertama, kita cari variabel Z ya. Angka-angka di tabel yang lama ini kita tulis dulu di sini. Untuk variabel Z ada 1, min 10, min 30 sampai dengan NK-nya 0. Selanjutnya kita lihat adalah kolom kunci. Di sini kolom kunci untuk variabel Z adalah minus 60. Kita tulis di sini minus 60. Dan selanjutnya kita masukkan baris kunci yang tadi sudah kita dapatkan ya di X4 ini. Ini sebagai
penentu juga angka-angka ini untuk kita masukkan ke perhitungan. Jadi kita tulis 0, 0, 2 per 5, 4 per 5, 1, 0, 0, 1 per 5, 5 per 3. Perhitungannya seperti apa? Di sini saya coba jelaskan ya. Jadi contohnya seperti ini misalkan. Untuk yang angka pertama 1. Caranya adalah 1 dikurang dalam kurung. Di sini angkanya min 60 dikali baris kuncinya yaitu 0. Berarti min 60 kali 0 adalah 0, 1 dikurang 0 adalah 1. Ini 1 ya teman-teman. Sama untuk yang selanjutnya juga begitu. Min 10 dikurang dalam kurung min 60 dikalikan 0. Min 60 kali 0, 0. Min 10 dikurang 0 adalah min 10. Seperti ini, min 10. Sama, selanjutnya juga sama. Min 30 dikurang dalam kurung min 60 dikali 2 per 5. Hasilnya min 6. Dan seterusnya sampai dengan 0 dikurang min 60 dikali 5 per 3 hasilnya 100. Di sini untuk mempermudah perhitungan, teman-teman bisa menggunakan kalkulator saintifik ya teman-teman. Setelah kita dapat nilai Z, selanjutnya kita cari nilai S1-nya. Caranya sama. Angka-angka di tabel yang awal ini kita masukkan dulu ke sini, 0, 5, 10 sampai dengan 50. Lalu kita masukkan kolom kuncinya, yaitu untuk variabel S1 adalah 25 dan kita masukkan tadi angka di baris kunci yang baru dari 0, 0, 2 per 5, 4 per 5, 1, 0, 0, 0, 1, 5, 5 per 3. Lalu kita cari perhitungannya sama seperti tadi. Pertama 0 dikurang dalam kurung 25 dikurang 0 hasilnya adalah 0. Maaf, 0 dikurang dalam kurung 25 dikali 0 hasilnya 0. Selanjutnya sama, yaitu 5 dikurang dalam kurung 25 dikali 0 hasilnya adalah 5. 10 dikurang dalam kurung 25 dikali 2 per 5 hasilnya 0. Dan seterusnya. Caranya sama seperti tadi. Selanjutnya nilai S2 juga sama, nilai tabel yang awal kita masukkan, lalu kita lihat kolom kuncinya yaitu adalah 16 untuk S2. Selanjutnya angka di baris kunci penentu tadi, hasilnya 08, min 32 per 5, min 45, 001, 0, min 16 per 5, dan 40 per 3. Selanjutnya oke, kita lanjut. Kita akan mencari nilai S3 yang barunya. Nah, di sini teman-teman saya kasih tipsnya. Salah satunya adalah karena kita lihat kolom kunci S3 adalah 0, maka sebenarnya itu tidak perlu dicari lagi karena hasilnya akan tetap sama dengan angka yang awal ini. Karena kenapa? Karena angka berapapun yang dikalikan dengan 0 hasilnya adalah 0. Dan angka awal yang dikurang dengan angka 0 hasilnya adalah tetap angka awal. Jadi tidak berubah seperti itu. Namun kalau mau tetap dicari tidak masalah, dicari dengan cara yang tadi, namun saya rasa hasilnya akan tetap sama gitu teman-teman. Nah, setelah kita ketahui nilai Z, S1, S2, dan S3, tinggal kita masukkan ke dalam tabel selanjutnya seperti itu. Kita mulai dari S1, dari nilai Z 1, min 10, min 6, 23, 0, 0 sampai dengan 100. Lanjut S1, S2, S3 kita masukkan angkanya semua, dan sampai tadi X4 nya udah ya sebagai penentu. Setelah kita masukkan angka-angkanya, langkah selanjutnya adalah kita cari kolom kuncinya sama seperti tadi yang mengandung nilai negatif terbesar, yaitu di sini min 10 kita tandai sebagai kolom kunci. Selanjutnya kita cari nilai indeks dengan cara membagi nilai NK dibagi kolom kunci. Di sini untuk variabel Z tidak perlu dicari. Kita lanjut ke variabel S1, 25 per 3 dibagi 5 hasil 5 per 3, dan selanjutnya seperti ini sampai dengan 5 per 3 dibagi 0 hasilnya tak terhingga. Ini ya teman-teman. Jadi patokannya untuk mencari indeks nilai kunci dibagi dengan kolom kunci. Selanjutnya adalah kita menentukan baris kuncinya. Sama seperti tadi yang mengandung nilai indeks terkecil. Karena di sini nilainya sama yaitu 5 per 3, kita pilih salah satunya ya. Sini saya ambilkan yang atas. Ini kita tandai sebagai baris kunci. Kita lanjut.
masuk ke tabel selanjutnya. Caranya sama seperti tadi. Kita tulis dulu tabelnya ZX1 sampai dengan indeks, dan untuk ke bawahnya di sini adalah variabel S1 akan berubah menjadi X1, dia tukar tempat ya. Jadi hasilnya adalah Z, X1, S2, S3, S4. Yang pertama kita masukkan adalah tentu adalah baris kuncinya yang awal tadi. Namun tetap kita bagi dengan angka kuncinya dulu, yaitu 5. 0 bagi 5, 5 bagi 5, 0 bagi 5, min 5 bagi 5, 0 bagi 5, 1 bagi 5, 0 bagi 5, 0 bagi 5, sampai dengan 25/3 dibagi 5. Hasilnya adalah yang mana tadi Z1 ini 0, 1, 0, min 1, 0, 1/5, 0, 0, 5/3. Ini sebagai salah satu apa sih namanya, perhitungannya nanti ya, penentu perhitungannya kita pakai nilai X1 yang ini. Lanjut kita cari nilai Z nya. Kita perhatikan dulu nilai yang awal 1 min 10 min 6. Ini yang udah kita cari ya. Ini perhitungannya 1 min 10 min 6 23 0 0 0 sampai dengan 100. Lalu kita lihat kolom kuncinya yaitu min 10. Kita lihat tadi baris kunci penentunya adalah ini 0, 1 sampai dengan 5/3, dan kita hitung lagi hasilnya. Caranya sama seperti tadi, 1 dikurang min 10 dikali 0, hasilnya adalah 1. Selanjutnya min 10 dikurang dalam kurung min 10 kali 1 adalah 0, dan selanjutnya sampai dengan 350/3. Itu. Lanjut nilai S2 juga sama. Kita lihat, masukkan dulu angka awalnya yaitu 0, 8 sampai dengan 40/3. Kita lihat kolom kuncinya yaitu 8. Selanjutnya kita masukkan baris kunci penentunya tadi dari 0 sampai dengan 5/3, dan kita hitung sama seperti tadi. Hasilnya adalah segini: 0, 0, min 32/5, min 24/5, 0, min 8/5, 1, 0, min 16/5, dan 0. Setelah kita dapatkan, kita masukkan ke dalam tabel ya teman-teman yang ini. Kita masukkan dalam tabel semuanya, angka-angkanya, dan kita perhatikan apakah variabel Z masih mengandung angka negatif. Kalau masih mengandung angka negatif, berarti kita harus meneruskan perhitungannya sama seperti langkah-langkah awal yang tadi. Karena di sini untuk menentukan hitungan kita sudah selesai apa belum adalah di variabel Z. Kalau variabel Z yang sudah positif semua, tidak mengandung unsur negatif, itu sudah selesai berarti teman-teman. Seperti itu. Karena di sini masih mengandung angka negatif, maka kita cari lagi. Pertama sama, kita cari dulu yang mengandung nilai negatif terbesar, kita jadikan sebagai kolom kunci. Yang ini adalah kolom kunci. Setelah kita dapat kolom kunci adalah kita cari nilai indeks. Dengan cara membagi NK dibagi KK, hasilnya adalah ini, tidak perlu dicari yang nilai Z. Kita mulai dari X1, 5/3 bagi 0 tak terhingga, kemudian 0 bagi 3, 25 hasilnya 0, 3 dibagi 30 bagi 10 hasilnya 3, 5/3 bagi 25 hasilnya 25/6. Seperti ini ya, nilai kunci dibagi kolom kunci. Selanjutnya setelah kita mendapatkan nilai indeks, sama seperti tadi kita tentukan lagi baris kuncinya yang mengandung nilai indeks terkecil yang mana. Di sini kita lihat adalah 3 ya. Jadi kita tandai ini sebagai baris kunci yang ini. Selanjutnya kita buat lagi tabel selanjutnya seperti itu. Kita masukkan dulu tadi baris kunci yang ini, namun tetap dibagi dengan angka kuncinya dulu, tidak langsung dimasukin ya. 0 bagi 10, 0 bagi 10, 10 bagi 10, 15 bagi 10, 0 bagi 10, 0 bagi 10, 0 bagi 10, 1 bagi 10, 0 bagi 10, dan 30 bagi 10. Seperti ini. Hasilnya adalah 0, 0, 1, 2/3, 0, 0, 1/10, 0, dan 3. Tadi kita tulis ya variabelnya semua dari awal seperti tadi sama. Dan tadi ini berubah menjadi variabel X2 karena tadi di sini kolom kuncinya adalah X2, maka di sini berubah menjadi X2 teman-teman. Seperti itu.
Lanjut, setelah kita mendapatkan baris X2, kita tentukan lagi nilai Z. Nilai yang awalnya tadi ada 1, 0, min 6, 13, 0, 2, 0 sampai dengan 350 per 3. Kita masukkan lagi di sini kolom kuncinya untuk variabel Z yaitu min 6. Kita masukkan lagi baris kunci yang baru sebagai penentunya yaitu 0 sampai dengan 3. Dan kita hitung lagi hasilnya sama seperti tadi. Berarti sini contohnya adalah 1 dikurang dalam kurung min 6 dikali 0. Hasilnya adalah 1. Karena min 6 kali 0 adalah 0, 1 dikurang 0, 1. Dan selanjutnya seperti itu. Kita masuk ke variabel selanjutnya, nilai X1. Nah, di X1 ini variabelnya tadi adalah kolom kuncinya adalah 0. Karena 0 maka tidak perlu kita cari lagi, tinggal kita masukkan angka-angka yang awalnya ini 0, 1, 0, min 1 sampai dengan 5 per 3, karena hasilnya akan tetap sama ya. Lanjut, nilai S2 tadi nilai awalnya 0, 0, min 32 per 5 sampai dengan 16 per 5 sampai dengan 0. Kita lihat kolom kuncinya yaitu min 32 per 5. Kita masukkan baris kuncinya penentunya yaitu 0 sampai dengan 3. Kita hitung lagi sama seperti tadi. Contohnya yaitu 0 dikurang dalam kurung min 32 per 5 dikali 0. Min 32 per 5 kali 0 hasilnya 0, 0 bagi 0 dikurang 0 adalah 0. Dan seterusnya sampai dengan 96 per 5. Selanjutnya nilai X4 nya sama seperti tadi, nilai awalnya 0, 0 sampai dengan 5 per 3. Kita lihat kolom kuncinya itu 2 per 5 untuk nilai X4. Dan kita lihat baris kunci penentu yang tadi yaitu sama ya, 001 sampai dengan 3. Sama, kita hitung lagi, caranya juga sama, 0 dikurang dalam kurung 2 per 5 kali 0 adalah 0 sampai dengan selesai. Selanjutnya adalah kita memasukkan angka-angka yang kita dapatkan tadi ke dalam tabel ya, sama seperti langkah-langkah awal. Kita masukkan hasilnya seperti ini dari 1 sampai dengan 404 per 3, nilai X1, nilai S2, X3, X4 sampai selesai. Dan di sini kita perhatikan, di sini masih mengandung variabel negatif nggak Z-nya? Karena di sini sudah positif semua, berarti perhitungan kita sudah selesai sampai di sini teman-teman. Seperti itu. Karena sudah positif semua, tidak ada yang negatif nih variabel Z-nya. Berarti tidak lagi kita cari nilai kunci, baris kunci, kolom kunci seperti itu, tidak perlu kita cari lagi. Tinggal kita lihat hasilnya aja. Di sini berarti nilai kuncinya sebagai Z max. Di sini X1-nya nilainya adalah 5 per 3, S2-nya adalah 96 per 5, X2-nya adalah 3, dan X4-nya adalah 7 per 15. Apakah sudah selesai sampai sini? Belum teman-teman, kita harus tahu pembuktiannya dulu. Apakah angkanya benar atau tidak? Seperti itu. Caranya seperti apa? Kita lihat lagi tadi ke persamaan yang paling awal. Di sini Z max adalah 10x1 ditambah 30x2 ditambah 25x3 ditambah 60x4. Berarti kita substitusikan nilai yang kita temukan tadi, x1-nya, x3 dan x4. Di sini S2 tidak perlu kita masukkan ya, karena tidak termasuk dalam variabel kepersamaan awal. Berarti karena awalnya 10x1, berarti 10 dikali x1-nya adalah 5 per 3, ditambah 30x2, 30x2-nya adalah 3 ya, ini x2, 30 dikali 3 ditambah 25x3, x3-nya sini tidak ada, berarti sama dengan 0, 25 kali 0 ditambah dengan 60x4, x4-nya adalah 7 per 15. Berarti 60 ditambah dikali 7 per 15. Dan hasilnya adalah 404 per 3. Kita lihat di sini hasil yang NK variabel Z adalah 404 per 3. Berarti sama ya hasilnya ya, 404 per 3. Berarti sudah sesuai dan hitungan kita adalah benar. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kita sudah selesai sampai di sini. Angkanya sudah sesuai. Sekali lagi yang perlu diperhatikan adalah langkah awal adalah membuat persamaan yang diketahui ke dalam bentuk persamaan baru. Selanjutnya adalah memasukkan angka-angka ke dalam tabel. Selanjutnya adalah mencari kolom kunci dengan cara melihat nilai negatif Z terbesar.
Lalu kita cari nilai indeks dengan cara membagi nilai kunci di bagian kolom kunci. Dan kita cari baris kuncinya dengan cara kita lihat angka indeks terkecil. Seperti itu. Lanjut ke tabel berikutnya, tabel berikutnya, sampai dengan variabel Z angkanya tidak ada yang negatif. Dan terakhir kita harus membuktikannya dengan mensubstitusikan nilai-nilai yang kita peroleh ke dalam persamaan awal. Jika perhitungannya sama dengan Z yang tersedia atau kita sudah hitung, maka bisa dipastikan perhitungan kita sudah benar. Seperti itu teman-teman. Mungkin ini ya saja yang bisa saya sampaikan ya. Dan mohon maaf kalau masih banyak kekurangannya. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Ya, seperti itu. Oh ya, semoga apa yang sudah kita kerjakan bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.